Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Politik yang beranggotakan Nurul Firdausi dengan NIM terakhir 107, Muhammad Jamalul Abidin dengan NIM terakhir 117, dan Manis Khairul Ummah dengan NIM terakhir 130. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pendekatan-pendekatan ekonomi terhadap politik. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama yaitu deskripsi pendekatan-pendekatan ekonomi terhadap politik. Dalam pendekatan-pendekatan yang telah dibahas sebelum-sebelumnya, ekonomi politik itu dipandang sebagai terfokus pada perekonomian atau secara lebih luasnya itu terfokus pada sistem kepentingan pribadi. Dan dalam pendekatan-pendekatan itu, sebagian besar dari fenomenanya itu dapat kita pahami melalui konsep kepentingan pribadi yang bersifat ekonomis. Sehingga muncullah beberapa perbedaan, diantaranya yaitu 1. Perbedaan antara negara dengan perekonomian. 2. Perekonomian diberi posisi utama dan pusat dari perekonomiannya itu adalah kebutuhan dan kepentingan individu. Yang ketiga, negara dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi ketika kemampuan dari individu-individu secara pribadi itu tidak mampu untuk memenuhinya. Hubungan antara negara dengan perekonomian seperti ini itu kerap kali disebut dengan otonomi negara untuk membedakan pendekatan mereka dari pendekatan-pendekatan neoklasik lainnya. Dan pandangan bahwa otonomi merupakan suatu kebebasan dari pengaruh eksternal ini memiliki 3 konsekuensi. Di antaranya yaitu 1. Negara yang dikatakan bebas itu akan mampu menang dan melawan tekanan-tekanan dari masyarakat sipil. Yang kedua, tindakan negara dipandang sebagai tindakan yang tidak dipengaruhi oleh satu kelompok manapun atau koalisi antar kelompok manapun. Dan yang ketiga, negara dianggap mampu untuk menolak atau menahan tekanan dari luar, dan konsep ini sering banyak dianut oleh para pemikir mengenai masalah pengambilan kebijakan. Selanjutnya yaitu mendefinisikan pendekatan ekonomi terhadap politik atau rasionalitas dan efisiensi. Inti dari pendekatan ekonomi terhadap politik itu adalah konsep pilihan rasional dan konsep efisiensi. Pilihan harus dibuat oleh individu karena adanya kelangkaan sumber daya. Dan komponen-komponen yang terkandung dalam konsep pilihan rasional diantaranya seperti ini. 1. Keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan yang harus disusun dalam peringkat secara efektif agar dapat konsisten antara satu sama lain. Dan yang kedua yaitu keyakinan atau belief. Karena untuk memilih dari kesekian banyak keinginan dan tujuan itu, setiap individu harus memiliki informasi tentang berbagai alternatif tujuan yang ada. Misalnya, seberapa besar kemungkinan untuk bisa mendapatkannya, bagaimana hubungan antara tindakan dan dampak, dan berapa biaya yang harus ditanggung dalam bentuk pengeluaran sumber daya atau dalam bentuk peluang-peluang lain yang tidak jadi diambil. Yang ketiga, sumber daya yang ketersediaannya akan menentukan apa peluang dan hambatan yang dihadapi individu itu. Dan yang keempat, tindakan itu sendiri, yang mana tindakan itu biasanya menjadi objek yang berusaha untuk dijelaskan oleh analisis ekonomi. Sedangkan dalam konsep efisiensi itu memiliki hubungan dengan cara menggunakan sumber dayanya. Efisiensi produk
itu sebuah perusahaan sangat berkaitan dengan cara penggunaan input seperti berupa tanah, tenaga kerja, dan kapital. Itu pun untuk menghasilkan barang dan jasa. Teori pilihan publik merupakan teori yang masih relatif baru dibandingkan dengan teori ekonomi lainnya. Karena sebagian dari kontribusi teori ini berasal dari literatur tentang keuangan publik dari era tahun 1950-an dan sebagian lagi berasal dari kontribusi pelopor bidang itu sendiri. Teori pilihan publik memandang bahwa inti dari analisis adalah pelaku-pelaku individu, baik yang bertindak sebagai anggota dari partai politik, kelompok kepentingan atau birokrasi, baik ketika individu bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai pimpinan dari suatu perusahaan. Teori pilihan publik memiliki dua aliran. Yang pertama adalah aliran teori yang bersifat normatif dan yang kedua teori yang bersifat positif. Yang dimaksud dengan teori pilihan publik normatif yaitu terkait dengan masalah desain politik dan aturan-aturan politik dasar. Aliran yang kedua adalah teori pilihan publik positif. Yang dimaksudkan dengan teori pilihan publik positif ini yaitu teori yang berusaha untuk merancang penjelasan bagi aturan-aturan serta proses pemilihan yang ada dan menelaah bagaimana konsekuensinya. Selanjutnya poin D, analisis ekonomi terhadap kebijakan. Analisis ekonomi terhadap kebijakan adalah sebuah kegiatan yang diawali setelah tugas dalam analisis pilihan publik sudah selesai dilakukan atau paling tidak sudah pasti akan dilaksanakan. Teori pilihan publik merupakan metode yang menggabungkan pilihan individu dengan fungsi kesejahteraan sosial dan pilihan publik. Analisis ekonomi terhadap kebijakan didasarkan pada konsep kegunaan individu. Pada intinya, analisis ekonomi terhadap kebijakan memandang bahwa ada banyak sekali kemiripan yang mendasar antara ekonomi dengan politik. Analisis ekonomi terhadap kebijakan ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tak terduga ketika diterapkan secara ekstrim. Selanjutnya yaitu poin E, analisis ekonomi terhadap institusi. Dalam analisis ekonomi terhadap institusi, memfokuskan pada cara-cara bagaimana institusi bisa memupuk perilaku instrumental untuk mencapai tujuan tertentu, yang kooperatif, mengurangi atau menambah biaya transaksi, dan memberikan landasan organisasional bagi produksi dan pertukaran. Fokusnya adalah pada hubungan antara institusi dengan efisiensi, yaitu pada cara bagaimana institusi dapat memfasilitasi atau menghambat kegiatan pemenuhan kebutuhan pribadi. Menurut kesimpulan Caporaso dan Levin, bahwa pendekatan ekonomi terhadap politik telah memaksa para analisis untuk mendisagregasikan negara menjadi beberapa komponen dan proses, dan kemudian memfokuskan telaah mereka terhadap berbagai komponen dan proses itu. Pendekatan ekonomi terhadap politik memfokuskan pada pelaku-pelaku politik tertentu yang berbeda dalam konteks strategis tertentu. Pendekatan ekonomi terhadap politik semacam ini memiliki kegunaan yang tidak sedikit, namun bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Karena menurut Caporaso dan Levin, setidaknya terdapat 3 kelemahan. Kelemahan pertama, apakah politik dalam konteks demokrasi dapat dideskripsikan dengan lebih baik dengan memfokuskan pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai warga negara, ataukah dapat dideskripsikan dengan lebih baik dengan memfokuskan pada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan warga negara? Kelemahan kedua terletak pada penjelasan tentang institusi dan perubahan institusi. Di satu pihak, institusi dapat dipandang sebagai sesuatu yang given, yang tidak bisa diutak-atik lagi, sebagaimana digunakan dalam model-model neoklasik. Namun sebaliknya, di lain pihak, institusi juga dapat dipandang sebagai fenomena yang dapat diutak-atik sehingga masih dapat menghasilkan dampak yang berbeda.
Meskipun dipandang sebagai pandangannya ambisius karena berusaha menjabarkan perubahan-perubahan institusional dengan menggunakan model-model tindakan yang disengaja. Kelemahan yang ketiga yaitu mengenai hubungan antara institusi dan pilihan. Kalau institusi termasuk di dalamnya institusi politik, sekadar berfungsi untuk memfasilitasi pemuasan kebutuhan atau meningkatkan efisiensi dalam pemuasan kebutuhan. Jadi dalam hal ini, jika membahas tentang mengenai hubungan antara institusi dan pilihan, maka institusi itu akan menjadi sebuah pilihan yang berarti. Karena pastinya semua kebijakan ekonomi akan juga berkaitan dengan institusi dan dibuat juga oleh pihak-pihak institusi tersebut. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.